Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sakti Sefa Wiraja sebagai Jaksa Penuntut Umum. Saya Febiana Andra sebagai partner dari Jaksa Penuntut Umum. Saya Francisca Wardani Puji Lestari sebagai Jaksa Pembela. Saya Putri Alvina sebagai rekan Jaksa Pembela. Berdasarkan kasus yang kami terima bahwa ada 3 anggota TNI dan 1 warga sipil yang melakukan tindak pidana berupa penganiayaan, pemerasan, serta pembunuhan kepada warga sipil. Dengan penyelidikan yang telah dilakukan, kami sebagai Jaksa Penuntut Umum ingin menuntut tersangka dengan hukuman yang seberat-beratnya berdasarkan dasar hukum HAM, yaitu hak asasi manusia, bahwa HAM menekankan setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh diambil nyawanya tanpa alasan yang sah, seperti dalam kasus pembunuhan ini, eksekusi tanpa proses hukum yang adil atau kekerasan sewenang-wenang. Instruksi, kami berargumen bahwa pengedar narkoba ini menyebabkan kerusakan kesehatan pada masyarakat. Nah, kerusakan kesehatan ini tidak hanya kerusakan di masyarakat, bisa keamanan, stabilitas, dan tindakan pembunuhan ini terhadap pengedar dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Dan pembelaan kami yaitu untuk melindungi hak asasi manusia tadi kan, masyarakat sipil terancam oleh aktivitas narkoba. Hak untuk hidup, keselamatan, dan lingkungan yang aman dapat dianggap lebih tinggi daripada hak individu untuk terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal. Instruksi jaksa bahwa dari penyelidikan yang dilakukan, apakah tidak terlalu tergesa-gesa melakukan tindakan pembunuhan, karena itu semua di luar kendali TNI sebagai tugas dan fungsinya sebagai aparat negara. Tidak berhak untuk melakukan tindak pidana hukum. TNI hanya berhak melakukan pengamanan terhadap orang yang meresahkan masyarakat. Interupsi. Di sini TNI bisa berbicara bahwa masyarakat sipil tersebut menjual barang-barang ilegal. Nah, barang ilegal tersebut telah diidentifikasikan sebagai obat-obatan kalangan narkotika, di mana pengedar tersebut bisa dijatuhi hukuman mati sesuai dengan pasal 114 ayat 2. Bila terbukti pengedaran lebih dari 1 kilo sabu-sabu, maka pengedar bisa dijatuhi hukuman mati. Dan apabila TNI tidak membunuh pun, jika dibawa ke ranah hukum, maka pengedar tersebut akan tetap dijatuhi hukuman mati. Mengingat adanya kepentingan umum masyarakat untuk merasa aman. Jika pengedar narkoba tersebut tetap berkeliaran, maka ada kemungkinan generasi kita anak-anak sekolah bisa juga mendapatkan akses untuk obat-obatan tersebut. Instruksi jaksa. Namun hal tersebut melanggar sumpah prajurit TNI. Ada 8 sumpah prajurit TNI yang dimana dari salah satu poin itu menganut asas Pancasila, dan yang dimana Pancasila tersebut memiliki poin kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya dalam mengamalkan hal tersebut seharusnya pihak TNI tidak tergesa-gesa untuk melakukan pembunuhan tersebut, karena kembali lagi ke asas Pancasila itu. Instruksi, seperti kita lihat TNI ini kan sudah berkorban demi negara, dan itu sudah menunjukkan pengabdian kepada masyarakat negara, termasuk menjadi pas pampres ya sebagai menjaga presiden kita, dan seharusnya hukum militer ini bisa dikurangi. Instruksi jaksa bahwa dari penyelidikan yang lebih lanjut sesuai dengan pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tersangka itu melakukan tindak pidana umum yang di luar kewenangan tindak pidana militer, maka itu tidak bisa dilakukan proses hukumnya, tidak bisa dilakukan secara hukum militer, maka harus dilakukan hukum pengadilan umum. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa tersangka ini melakukan tindak pemerasan serta penganiayaan dengan dasar hukum 351 Junto 368, yang mana tertera dalam ayat itu bahwa tindak pidana tersebut harus dijatuhi dengan hukuman mati. Interupsi. Menurut pasal 351 KUHP yang dimana itu akan menjadi pengadilan umum,
penganiayaan itu paling lama dijatuhi hanya 7 tahun penjara. Jadi kalian tidak bisa menuntut tersangka untuk dijatuhi hukuman seumur hidup. Instruksi jaksa. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa tersangka itu melakukan 3 tindak pidana secara sekaligus, dan yang mana ini adalah kasus yang jelas terencana, dan ini menjadi kasus pembunuhan berencana berdasarkan KUHP nomor 351 ayat 1, bahwa orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana perampasan harta orang lain serta pembunuhan berencana harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya, yaitu dengan hukuman tindak pidana mati. Interupsi. Menurut pasal 100 ayat 1 dan 4 Undang-Undang KUHP terbaru yang baru saja disahkan di tanggal 6 Desember 2022, penjatuhan hukuman pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok. Dia hanya bersifat khusus dan alternatif. Maka bisa saja hukuman tersebut dihilangkan dan kalian tidak bisa menuntut hukuman tersebut menjadi pidana mati, hukuman mati. Karena hakim hanya bisa menjatuhkan pidana mati melalui masa percobaan 10 tahun, dan apabila terdapat rasa penyesalan pada terdakwa dan ada peran terdakwa dalam tindakan pidana tersebut tidak secara langsung, dan adanya alasan yang meringankan, terutama tadi dia sudah menjadi pas pampres, di mana dia melindungi kepala negara kita, di mana dia merupakan seorang TNI yang sudah beberapa tahun ini menjaga kenyamanan masyarakat, maka tidak bisa kalian menjatuhi meminta hukuman pidana mati, terutama karena dia menjadi pas pampres. Maka bisa saja presiden memberikan grasi mengingat perbuatan yang telah dilakukan dengan baik. Instruksi, kami akan tetap melakukan penyelidikan ulang terkait kasus ini, namun kami tetap bersikeras untuk menuntut bahwa tersangka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya, yaitu dengan hukuman tindak pidana mati. Interupsi. Berdasarkan pasal 100 yang tadi sudah saya jelaskan, saya menentang adanya hukuman mati karena Undang-Undang KUHP yang terbaru pun sudah menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok. Maka kami akan tetap memperjuangkan klien kami untuk tidak mendapatkan hukuman pidana mati, melainkan hanya penjara maksimal itu hanya seumur hidup. Kamu aja ngomong. Baik. Iya, kamu Berdasarkan keputusan hakim, maka sidang ini ditutup dan akan dilanjutkan sidang kedua. Sekian dari kelompok kami tentang kasus TNI yang membunuh warga sipil. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu? Banyak.